Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jaksa menuntut umum menjawab eksepsi Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Johnny G. Plate. Jaksa penuntut umum atau JPU memberikan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan yang telah disampaikan oleh 3 terdakwa kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara BES Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Kemenkominfo tahun 2020 sampai 2022. Dari 3 terdakwa, salah satu yang akan diberikan tanggapan adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Dalam eksepsinya 4 Juli yang lalu, kuasa hukum Plate Ahmad Solidin menjelaskan alasan pihaknya menuntut adanya putusan sela. Dia menilai penuntut umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan terhadap Johnny. JPU mengatakan Johnny Plate bersama terdakwa lainnya merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Pemirsa, kita akan memantau jalannya sidang. Ada rekan kami Esra Ambarita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang Esra, bagaimana lanjutan sidang tanggapan JPU atas eksepsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate? Ya, selamat siang pemirsa. Informasi terbaru, ini persidangan untuk sidang lanjutan pada Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate ini sudah selesai. Tadi dari Jaksa Penuntut Umum sudah memberikan atau menyampaikan tanggapan atas eksepsi ataupun nota keberatan dari masing-masing terdakwa beberapa waktu lalu. Dan saat ini ataupun tadi kami sempat mendengarkan dari Jaksa Penuntut Umum menyampaikan agar memohon kepada Majelis Hakim agar mengesampingkan semua nota keberatan dari masing-masing terdakwa. Menurut diktum dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan yang disampaikan ini sudahlah tepat, sudahlah cermat berdasarkan pertimbangan yang disampaikan ataupun yang disampaikan dari Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Beberapa poin yang bisa kami sampaikan adalah terkait bagaimana dari Jaksa Penuntut Umum membedah beberapa poin eksepsi yang disampaikan masing-masing terdakwa. Misalnya saja untuk Johnny G. Plate ini disampaikan mengenai keberatannya adalah terkait bahwa ia sudah menjalankan instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembangunan BTS. Namun dalam tuturan ataupun yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, apa yang disampaikan ini bahwa Johnny G. Plate ini sudah terlibat langsung dengan sejumlah terdakwa lainnya melakukan proses kong kali kong, bahkan telah merugikan negara yakni mencapai 17 miliar. Begitu halnya senada, ini hampir senada dengan salah satu terdakwa lainnya yakni Yohan Suryanto yang merupakan Human Development University Indonesia yang merupakan tenaga ahli, disampaikan bahwa setiap poin-poin bantahannya salah satunya adalah unsur in persona ataupun error in persona. Ini dijelaskan bahwa ini sudah disampaikan di Jaksa Penuntut Umum. Kembali ke studio. Ambarita yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor. Selamat bertugas kembali dan selamat siang. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Sidang hari ini beragendakan pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang kali ini, Shane Lucas dan Mario Dandi beserta perangkat sidang akan mendengar keterangan ahli pidana dari Universitas Binus Ahmad Sofyan. Mario Dandi didakwa melakukan penganiayaan berat terencana terhadap Kristalino David Ozora. Mario didakwa dengan pasal 353 ayat 2 KUHP dan pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat. Kita kembali menuju Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat untuk mengikuti situasi terkini dari sidang tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi yang telah diajukan oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny Gerard Plate. Kita akan menanti keterangan pers terkait dengan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi yang dilakukan oleh
Johnny G. Plate bersama timnya pada sidang minggu lalu. Untuk rekan-rekan media yang selalu hadir untuk mengikuti perkembangan kasus hari ini, kita, khusus kami, sudah mendengar secara terang dan jelas tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi yang kami sampaikan di minggu terdahulu. Memang sesuai dengan pasal 143, kemudian pasal 156, bahwa pada saat jaksa menyampaikan tanggapan terhadap eksepsi kami, tidak ada lagi proses jawab-menjawab, langsung terjadi putusan yang akan dibacakan di tanggal 18 minggu depan. Terlepas dari hukum acara, respon kami terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung tadi, ada beberapa poin yang menurut kami justru memberi titik terang, seperti yang saya sampaikan kepada rekan-rekan media di minggu lalu, bahwa dengan ditolaknya eksepsi kami menjadi keuntungan besar untuk kami, sehingga pada saat masuk ke dalam pokok perkara, tugas kami semakin ringan untuk membuka, untuk menjelaskan, untuk memberi keterangan bahwa di dalam keterangannya nanti pada saat pembuktian, siapa-siapa yang paling berperan, siapa-siapa yang mengarahkan, siapa-siapa yang memerintah atau yang menandatangani kontrak, sehingga klien kami, terdakwa Yohan Suryanto, bisa duduk sebagai terdakwa. Jadi terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan tadi, untuk kami terang, tapi di sisi lain untuk kami merupakan sebuah keuntungan, karena dengan begitu memungkinkan kami pada saat pokok perkara kami akan membuka secara lebih detail di dalam pembuktian dan di dalam saksi atau bukti-bukti lain. Kurang lebih seperti itu. Berarti mengiyakan semua dakwaan yang disampaikan oleh JPU. Selain itu pemirsa, kami juga akan bergabung dengan rekan kami yang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat dan juga untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang terhadap Mario Dandi siang ini. Ya, Jen, selamat siang. Bagaimana informasi terkini atas jalannya persidangan terhadap Mario Dandi hari ini? Selamat siang Anggi, Gede, dan juga pemirsa. Untuk saat ini masih mendengarkan keterangan dari saksi ahli yang memang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni Dr. Ahmad Sofyan, yakni seorang dosen dari Universitas Bina Nusantara Jakarta. Dan memang untuk persidangan tadi sudah dimulai sejak pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, sekitar pukul 10. Dan memang untuk agenda hari ini tidak menutup kemungkinan juga majelis hakim untuk membuka peluang pemeriksaan Mario Dandi dan Shane Lucas, kedua terdakwa tersebut, untuk disidangkan dalam ruang persidangan nanti. Namun saat ini kami masih mendengarkan keterangan dari saksi ahli yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum dan juga dari kuasa hukum dari kedua terdakwa. Dan Anggi, Gede, dan juga pemirsa, yang menarik pada persidangan hari ini yakni seperti diketahui memang dalam perkara ini Mario Dandi didakwa dengan pasal 353 ayat 2 KUHP dan juga pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat, serta Shane Lucas yang didakwa dengan pasal 353 ayat 2 dan juga pasal 76C pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun tadi keterangan dari saksi ahli pidana yakni Dr. Ahmad Sofyan yang menjelaskan bahwa indikator-indikator dalam pasal-pasal yang ada di dalam KUHP, yakni ada pasal 351 dengan penganiayaan biasa, pasal 353 dengan perencanaan, pasal 354 dengan penganiayaan berat, dan pasal 355 yang merupakan penganiayaan berat yang direncanakan. Namun dari saksi ahli pidana tersebut menjelaskan bahwa di sini sikap batin dari pelaku pidana ini menentukan penganiayaan tersebut merupakan penganiayaan biasa atau direncanakan, atau penganiayaan berat atau penganiayaan berat yang direncanakan. Selain itu juga dari saksi ahli pidana menjelaskan bahwa jika perencanaan
tindak pidana ini terdapat waktu untuk menentukan persiapan dan juga peran dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, maka dapat dikatakan sebagai penganiayaan berat dengan perencanaan yang direncanakan begitu. Namun jika tidak, jika sikap batin dari pelaku penganiayaan atau pelaku tindak pidana tersebut tidak terdapat di dalamnya, maka tidak bisa dikatakan dengan penganiayaan berat dengan terencana atau berencana begitu. Dan saat ini kami masih menunggu bagaimanakah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli pidana di sini, Dr. Ahmad Sofyan, yang masih menjawab pertanyaan juga dari kuasa hukum dari Mario Dandi dan juga Shane Lucas, dan juga pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Nanti akan kami informasikan kembali bagaimana keberlanjutan dari sidang yang dilaksanakan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami kembalikan ke Anda di studio, Anggi Gede. Ya, baik, terima kasih Jen Cahyani atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.